Selamat sore, kita bertemu lagi di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana mengelola pengetahuan atau managing knowledge. Nah, ini menjadi penting buat teman-teman ketahui karena kemarin kita sudah belajar bagaimana organisasi manajemen dan perusahaan yang saling terhubung, kemudian infrastruktur teknologi informasi, kemudian kita masuk ke aplikasi sistem utama pada era digital, dan sekarang kita fokus bagaimana cara mengelola pengetahuan. Kita sudah pernah bahas beberapa kali terkait dengan teknologi itu bisa memberikan keunggulan kompetitif bagi sebuah perusahaan. Tapi dalam hal tersebut kita juga perlu menggarisbawahi bahwa teknologi itu bisa tercipta karena ada pengetahuan yang dikelola di dalamnya. Tidak mungkin ada teknologi tanpa ada pengembangan pengetahuan sebenarnya. Maka pada pertemuan kali ini kita akan berfokus pada bagaimana mengolah pengetahuan, baik pengetahuan yang tersirat maupun yang tersurat. Nah, itu menjadi penting bagaimana perusahaan bisa mengakomodasi atau mengelola pengetahuan yang tersirat maupun yang tersurat. Kadang-kadang pengetahuan yang sifatnya masih tersirat atau tacit itu tidak dikelola dengan baik sehingga menguap begitu saja. Itu menjadi penting buat kita pelajari bersama-sama. Nah, jadi menurut bukunya Loudon, sistem manajemen pengetahuan dan kolaborasi itu merupakan salah satu ataupun salah dua di antara bidang investasi area perangkat lunak yang tumbuh paling cepat. Jadi antara sistem manajemen pengetahuan dan sistem kolaborasi itu merupakan bidang-bidang area-area yang tumbuh paling cepat. Nah, kenapa manajemen pengetahuan dan sistem kolaborasi ini menjadi sangat erat kaitannya? Karena teman-teman bisa bayangkan, misalnya pengetahuan yang tidak dapat dikomunikasikan, atau misalnya teman-teman punya pengetahuan tapi tidak bisa dikomunikasikan atau tidak bisa ditransfer ke rekan kerja, maka pengetahuan tersebut itu menjadi hampir tidak ada gunanya. Jadi misalnya teman-teman mengetahui informasi terbaru, informasi terupdate, tapi tidak dideliverkan atau tidak ditransfer ke area yang lain atau ke teman-teman yang lain atau ke rekan kerja yang lain, maka informasi yang kalian miliki itu menjadi hampir tidak berguna, karena tidak akan memberikan nilai tambah apapun. Nah, pengetahuan akan menjadi berguna atau bermanfaat dan ditindaklanjuti ketika bisa dibagikan atau dideliverikan ke seluruh perusahaan atau seluruh rekan kerja teman-teman. Nah, kita sekarang ini itu hidup dalam suatu perekonomian informasi yang mana sumber utama dari kekayaan dan kemakmuran adalah produksi serta distribusi informasi dan pengetahuan. Jadi teman-teman harus ketahui bahwa pemilik informasi adalah mereka yang akan menguasai ekonomi. Kalau teman-teman tahu informasi lebih cepat, lebih akurat, dan lebih tepat, teman-teman akan bisa menguasai ekonomi. Nah, kita lihat di Amerika sendiri, diperkirakan sekitar 37% tenaga kerja di Amerika itu merupakan pekerja bagian pengetahuan dan informasi. Jadi mereka fokusnya di bidang pengetahuan dan informasi, baik research and development seperti itulah ya. Nah, 45%-nya dari gross domestic product atau produk domestik bruto dari Amerika Serikat itu dihasilkan oleh sektor pengetahuan dan informasi. Jadi cukup besar ya. Nah, bagian substansial dari nilai pasar saham sendiri, nilai saham pasar saham perusahaan itu berhubungan dengan intangible asset. Jadi kalau dulu di ekonomi yang ada, di ekonomi tradisional atau ekonomi sebelum-sebelumnya, itu perusahaan fokusnya pada physical asset, gedung, tanah, kemudian pabrik. Nah, sekarang sedikit mulai bergeser. Jadi tidak lagi fokus di physical asset, tapi fokus ke intangible asset. Misalnya pengetahuan, brand, reputasi, proses bisnis yang unik. Nah, itu menjadi nilai tambah bagi perusahaan. Tidak lagi investor atau pengguna laporan keuangan misalnya itu berfokus pada physical assetnya atau aset fisik perusahaannya, tapi lebih ke bergeser ke arah intangible asset. Nah, proyek-proyek yang berdasarkan pengetahuan ini dapat memberikan return yang cukup tinggi untuk perusahaan. Kemudian kita masuk ke dimensi pengetahuan yang penting. Jadi dalam dimensi pengetahuan ada beberapa hal yang penting. Yang pertama adalah pengetahuan itu merupakan aset perusahaan.
tadi di slide sebelumnya saya sampaikan bahwa dulu perusahaan itu fokusnya di physical asset, sekarang perusahaan berfokus tidak hanya di physical asset, tapi mereka mulai menggeser fokusnya ke intangible asset atau aset tidak berwujud. Nah, di sini pengetahuan dianggap sebagai aset perusahaan. Jadi kalau dulu mindset orang dulu adalah aset itu ya terlihat, bisa dilihat, bisa dirasakan bentuknya. Tapi kalau sekarang ketika sudah bergeser ke fokusnya bergeser ke intangible, maka pengetahuan itu bisa menjadi aset karena menjadi apa ya? Senjata dari sebuah perusahaan. Misalnya kita berbicara Coca-Cola. Resepnya Coca-Cola itu menjadi aset dari Coca-Cola. Menjadi resep cara membuat Coca-Cola itu hanya beberapa orang yang tahu dan itu menjadi asetnya Coca-Cola. Itu kalau misalnya diperjualbelikan itu nilainya sangat tinggi sekali. Maka di sini disampaikan bahwa pengetahuan adalah aset perusahaan yang jelas sifatnya adalah intangible. Bentuknya bisa dengan penciptaan pengetahuan dari data, informasi, dan membutuhkan sumber daya perusahaan. Jadi ketika melakukan atau menciptakan pengetahuan dari data yang ada, dari informasi yang ada, itu perusahaan tetap harus mengeluarkan sumber daya perusahaan. Misalnya kalau kita berbicara research and development itu pasti membutuhkan sumber daya dari perusahaan. Nah, ketika misalnya nanti pengetahuan atau knowledge-nya itu sudah jadi, nah, ketika dibagikan, tadi ya kita berbicara bahwa pengetahuan yang baik adalah pengetahuan yang bisa dibagikan. Itu akan mengalami efek jaringan. Jadi dia akan melebar ke menjadi sebuah jaringan yang memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Nah, pengetahuan sendiri itu memiliki bentuk-bentuk yang berbeda. Jadi pengetahuan itu bisa bersifat berbentuk eksplisit atau yang sudah didokumentasikan atau tadi saya mentionnya adalah yang tersurat. Eksplisit itu didokumentasikan dalam bentuk dokumen dan segala macamnya, atau yang berbentuk tacit atau tersirat. Jadi dia masih ada dalam pikiran. Jadi secara bentuk pengetahuan itu ada dua. Yang pertama sifatnya bentuknya eksplisit dan yang kedua bentuknya tacit atau dalam pikiran. Nah, misalnya adalah know-how, mengetahui bagaimana proses atau apapun itu adalah bentuk dari pengetahuan. Kemudian cara membuat crafting, dan skill, kemampuan. Kemudian hal bagaimana cara mengikuti prosedur itu juga dalam contoh bentuk pengetahuan. Kemudian bagaimana mengetahui bagaimana hal-hal tersebut terjadi, itu juga dalam bentuk pengetahuan. Nah, melanjutkan dari slide sebelumnya terkait dengan dimensi pengetahuan yang penting bahwa pengetahuan itu juga memiliki lokasi. Jadi pengetahuan ini merupakan suatu kejadian yang sifatnya kognitif yang melibatkan model mental dan pemetaan pikiran individu. Nah, si pengetahuan ini memiliki basis sosial dari individu karena tadi disampaikan bahwa ketika si penerimanya adalah individu, kemudian ketika dibagikan akan timbul efek jaringan yang berarti berbasis sosial. Nah, pengetahuan ini juga tadi kalau kita berbicara memiliki lokasi, maka dia bisa melekat, jadi susah atau sulit untuk dipindahkan. Kemudian yang terletak atau terperangkap dalam budaya perusahaan, misalnya budaya organisasi dan juga kontekstual. Nah, pengetahuan juga dapat berubah. Yang pertama adalah kondisional, jadi bagaimana kita bisa mengetahui kapan dan untuk apa menerapkan prosedur pengetahuan, atau kontekstual, bagaimana kita bisa mengetahui tujuan dari penggunaan suatu alat. Nah, itu adalah bentuk dari pengetahuan dapat berubah. Jadi tidak pakem harus seperti itu terus. Bisa bisa dikondisikan sesuai dengan keadaan. Nah, untuk mengubah informasi menjadi pengetahuan, ini perusahaan harus mengeluarkan sumber daya tambahan, tadi juga sudah disinggung terkait hal tersebut, untuk menemukan pola-pola, aturan, dan konteks di mana pengetahuan bisa bekerja. Jadi, ketika kita berbicara research and development, itu tidak hanya mencari bagaimana pengetahuan itu tercipta, tapi juga mencari bagaimana pengetahuan itu bisa diterapkan. Yang pertama bisa diterapkan, yang kedua bisa diimplementasikan secara menyeluruh. Nah, itu juga penting. Nah, maka untuk mengubah
pengetahuan menjadi informasi yang berguna diperlukan kebijaksanaan atau wisdom, di mana pengalaman kolektif dan individual dalam menerapkan pengetahuan untuk memecahkan masalah. Jadi belum tentu riset yang dilakukan itu bisa digunakan untuk memecahkan masalah. Maka pengalaman kolektif dan individu dari sebuah tim itu bisa digunakan dalam menerapkan pengetahuan untuk memecahkan masalah. Saya risetnya sudah jadi, tapi tidak pernah ada kejadian yang digunakan atau kejadian yang bisa untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, itu juga tidak bisa. Jadi perlu pengalaman khusus untuk bisa menerapkan bagaimana pengetahuan ini bisa digunakan untuk memecahkan masalah. Kemudian di dalamnya juga melibatkan di mana, kapan, dan bagaimana cara menerapkan pengetahuan tersebut. Kemudian bagaimana mengetahui bagaimana melakukan sesuatu secara efektif dan efisien dengan cara yang tidak dapat ditiru perusahaan lain dan menjadi keunggulan kompetitif. Kalau kita berbicara pengetahuan itu menjadi hal yang sangat konfidensial bagi perusahaan. Tadi saya sempat singgung terkait Coca-Cola. Coca-Cola itu resepnya yang tahu cuma beberapa orang. Itu menjadi rahasia perusahaan konfidensial. Mereka akan berusaha sekuat mungkin agar tidak dapat ditiru oleh perusahaan lain, baik rasa, kemudian tekstur, warna, bentuk, dan sebagainya macamnya. Nah, misalnya memiliki sistem produksi khusus berdasarkan misalnya JIT atau misalnya tadi saya contohkan Coca-Cola. Nah, seperti manusia, organisasi-organisasi juga menciptakan dan mengumpulkan pengetahuan dengan menggunakan berbagai macam mekanisme pembelajaran organisasional. Misalnya melalui pengumpulan data, pengukuran yang teliti atas aktivitas yang direncanakan, kemudian ada juga uji coba, misalnya eksperimen, dan juga feedback dari pelanggan. Nah, atau dari lingkungan pada umumnya, maka organisasi sendiri itu akan bisa mendapatkan pengalaman. Tadi di slide sebelumnya bahwa pengalaman itu menjadi hal yang penting untuk bisa tahu apakah pengetahuan itu bisa diterapkan atau tidak. Nah, kemudian organisasi yang belajar untuk menyesuaikan perilaku, mereka mencerminkan pembelajaran dengan menciptakan proses bisnis yang baru dan dengan mengubah pola dalam pengambilan keputusan manajemen. Nah, proses perubahan ini disebut dengan pembelajaran organisasional. Nah, ini bisa juga dikatakan organisasi-organisasi yang dapat merasakan dan memberikan tanggapan terhadap lingkungan mereka secara cepat akan bertahan hidup. Tadi saya sampaikan di awal bahwa ketika kita menguasai informasi secara tepat, akurat, dan tepat, akurat, dan cepat, maka kita akan bisa memiliki keunggulan kompetitif dan bisa bersaing dengan para kompetitor. Nah, terkait dengan knowledge management atau manajemen pengetahuan, ini merupakan atau mengacu pada serangkaian proses bisnis yang dikembangkan dalam suatu organisasi untuk menciptakan, menyimpan, memindahkan, dan menerapkan pengetahuan. Nah, manajemen pengetahuan ini akan meningkatkan kemampuan dari organisasi untuk belajar dari lingkungannya dan untuk memadukan pengetahuan ke dalam proses bisnisnya. Nah, kita berbicara knowledge management value chain atau rantai nilai manajemen pengetahuan, ada 4 ditambah plus 1 ya. Jadi tiap langkah dari knowledge management value chain ini menambah nilai pada data mentah dan informasi sebagaimana mereka diubah ke dalam pengetahuan yang dapat digunakan. Rantai nilai pengetahuan ini terdiri dari 4. Yang pertama adalah penguasaan pengetahuan, kemudian penyimpanan pengetahuan, penyebarluasan pengetahuan, dan penerapan pengetahuan. Jadi ada bagaimana cara perusahaan melakukan penguasaan pengetahuan, penyimpanannya, kemudian penyebarluasannya, dan penerapannya. Nah, kita berbicara terkait dengan penguasaan pengetahuan dulu. Jadi organisasi dapat memperoleh pengetahuan dengan berbagai cara. Dia punya banyak cara untuk memperoleh pengetahuan. Bergantung pada tipe dari pengetahuan yang mereka cari. Nah, sistem manajemen pengetahuan yang pertama berupaya untuk membangun gudang dokumen, laporan, presentasi, dan praktik-praktik terbaik atau best practice. Jadi perusahaan untuk melakukan penguasaan pengetahuan harus bisa mendokumentasikan pengetahuan baik yang sifatnya tacit atau tersirat dan juga yang sifatnya eksplisit atau tersurat. Misalnya dengan menyimpan dokumen, laporan, presentasi,
atau best practice atau praktik-praktik terbaik yang bisa dilakukan untuk menghasilkan output terbaik. Kemudian juga harus mendokumentasikan dokumen tidak terstruktur, misalnya email. Email itu adalah bentuk dari dokumen yang tidak terstruktur. Kemudian bagaimana cara perusahaan bisa mengembangkan jaringan ahli secara online. Jadi jaringannya bisa dikembangkan secara online sehingga ketika ada anggota tim atau karyawan yang membutuhkan informasi ahli itu bisa diakses secara cepat. Nah, kemudian perusahaan harus menciptakan pengetahuan dari penguasaan pengetahuan, kemudian menciptakan pengetahuan dan kemudian menelusuri data dari sistem transaksi perusahaan dan dari sumber-sumber eksternal. Sumber eksternal itu misalnya kabar berita, laporan industri atau opini legal, penelitian ilmiah dan juga misalnya statistik dari pemerintah. Di kita punya ada BPS atau kata data. Nah, terkait dengan menelusuri data dari sistem transaksi, misalnya kita berbicara tentang bagaimana penjualan itu terjadi, pembayarannya bagaimana, kemudian persediaannya seperti apa, pelanggannya siapa saja, dan seterusnya. Nah, setelah berbagai dokumen, pola, dan aturan pakar terkumpul dari fase sebelumnya di mana penguasaan pengetahuan memang mengumpulkan hal-hal tersebut, maka data harus bisa disimpan sehingga dapat diambil kembali dan digunakan oleh para karyawan ketika terjadi kondisi atau kejadian yang bisa diatasi dengan informasi tersebut. Nah, penyimpanan pengetahuan ini pada umumnya melibatkan suatu elemen yang dinamakan database atau kumpulan data, gudang data, database atau gudang data. Nah, sistem manajemen dokumen yang dibuat dalam bentuk digital, indeks, dan memberikan label pada dokumen yang disesuaikan dengan kerangka kerja yang jelas. Nah, ini merupakan database yang besar yang mahir dalam menyimpan kumpulan dokumen. Jadi, dokumen manajemen sistem ini adalah tadi bagaimana sistem manajemen dibuat dalam bentuk digital indeks dan ditandai. Yang jelas harus ada tandanya sehingga ketika di recall atau dicari kembali untuk penyelesaian suatu kasus, suatu masalah bisa dengan cepat didapatkan. Nah, manajemen itu harus mendukung pengembangan sistem penyimpanan. Jadi peran dari manajemen itu harus bisa mendukung pengembangan sistem penyimpanan pengetahuan. Jadi selain penguasaan, manajemen harus bisa mendukung pengembangan sistem pengetahuan. Dan kedua, mendukung pengembangan skema yang dapat digunakan di seluruh perusahaan dalam membuat indeks dokumen. Jadi manajemen itu harus bisa mengembangkan skema yang dapat digunakan di seluruh perusahaan. Jadi tidak hanya di departemen tertentu. Dan yang ketiga, manajemen harus mendukung atau berperan memberikan penghargaan kepada karyawan yang telah meluangkan waktu untuk mengelola dokumen dengan benar. Nah, kemudian pertanyaan adalah setelah dikuasai kemudian disimpan, bagaimana cara menyebarluaskannya? Nah, penyebarluasan pengetahuan itu bisa menggunakan portal, wiki, email, instant messaging, kemudian search engine ataupun collaboration tools. Nah, yang kita ketahui sekarang adalah ini merupakan era informasi yang sangat besar sekali. Kita bisa, teman-teman mungkin kalau memperhatikan atau mengamati, dulu itu informasi hanya bisa kita dapatkan dari surat kabar, radio, ataupun televisi. Sekarang sumber informasi begitu banyaknya, sehingga yang terjadi adalah banjir informasi. Banyak sekali informasi yang beredar. Nah, maka karena banyaknya informasi yang beredar tersebut, pertanyaan yang timbul adalah bagaimana seorang karyawan atau manajer atau pekerja itu dapat menemukan sesuatu informasi yang benar-benar penting dan berguna bagi mereka dari banjirnya informasi tersebut. Dan banjir informasi dan pengetahuan yang sangat banyak sekali di era sekarang ini. Maka perusahaan perlu melakukan program pelatihan, kemudian melakukan jaringan informal, dan pengalaman manajemen dapat membantu memfokuskan perhatian terhadap informasi dan pengetahuan yang penting, sehingga informasi atau pengetahuan-pengetahuan yang didapatkan itu benar-benar pengetahuan yang relate, penting, dan bisa memberikan impact kepada perusahaan. Dan yang ketiga adalah bagaimana penerapan pengetahuan. Nah, tanpa memperhatikan apakah tipe dari sistem manajemen pengetahuan yang dilibatkan, tetapi pengetahuan yang tidak dibagikan dan diterapkan dalam permasalahan praktis yang dihadapi oleh perusahaan dan manajer tidak akan memberikan dampak nilai dari bisnis. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa kalau tidak bisa diterapkan ya tidak akan memberikan
value added kepada perusahaan. Nah, untuk memberikan tingkat return on investment atau ROI, maka pengetahuan organisasional harus menjadi bagian sistematis dari pengambilan keputusan manajemen dan diletakkan dalam sistem untuk mendukung keputusan. Jadi kalau tadi misalnya dari penguasaan, kemudian penyimpanan dan penyebarluasan tidak diimplementasikan, ya tidak akan memberikan nilai tambah. Nah, maka setelah itu diimplementasikan, maka pihak manajemen akan mendukung proses ini dengan menciptakan pelaksanaan praktek bisnis baru, kemudian produk dan jasa baru, dan juga pasar baru bagi perusahaan. Nah, ini adalah gambaran dari rantai nilai pengetahuan bisnis. Kita lihat tadi sudah disampaikan ada 4. Di situ ada mengumpulkan, acquire, kemudian menyimpan, store, dan menyebarluaskan, disseminate, kemudian ada juga menerapkan, apply. Yang atas itu adalah aktivitas kegiatan sistem informasi atau kegiatan sistem informasi, yang bawah adalah kegiatan manajemen dan organisasional. Ketika kita berbicara mengumpulkan, itu ada knowledge discovery atau penemuan pengetahuan, penelusuran data dan sebagainya. Kemudian di bagian kegiatan manajemen dan organisasional ada budaya pengetahuan, kemudian praktek komunikasi, jaringan sosial dan sebagainya. Dan kalau kita berpindah ke penyimpanan ada sistem manajemen konten, kemudian database dan sebagainya. Kegiatan manajemen dan organisasinya adalah rutinitas organisasional, kemudian budaya organisasional. Pada area penyebarluasan bisa pakai portal internet, intranet, kemudian mesin pencarian. Nah, kalau di kegiatan manajemen dan organisasional ada pelatihan, kemudian jaringan informal, budaya organisasi, sedangkan di bagian applying atau penerapan sistem pendukung keputusan dan aplikasi perusahaan untuk manajemen kegiatan sistem informasi dan kegiatan manajemen organisasional adalah terciptanya proses bisnis baru yang berbasis IT, produk jasa yang baru dan pasar yang baru, di mana ketika sudah terjadi nanti akan ada feedback, sehingga feedback itu akan mengumpulkan, menyimpan dan menyebarluaskan sistem informasinya. Nah, selain aktivitas yang telah dijelaskan, para manajer dapat membantu dengan cara mengembangkan peran dan tanggung jawab baru dalam organisasi untuk memperoleh pengetahuan, misalnya dengan cara meng-hire atau menciptakan posisi baru, misalnya Chief Knowledge Officer Eksekutif atau Direktur Eksekutif Manajemen Pengetahuan, kemudian staf yang didedikasikan untuk pengetahuan, membantu manajer pengetahuan, dan juga bisa juga membentuk komunitas praktik atau Communities of Practice, COPS. Nah, COPS ini tugasnya adalah atau bentuknya adalah jaringan umum informal yang terdiri atas para profesional dan karyawan, baik di dalam maupun di luar perusahaan dengan minat dan kegiatan yang sama. Jadi interestnya sama. Nah, kegiatannya termasuk pendidikan, konferensi, online newsletter, dan berbagi pengalaman dan teknik terkait dengan isu-isu dari tadi ya, interest yang sama tadi ya. Nah, si OPS ini memfasilitasi adanya kontribusi dan diskusi, mereka ada yang ngisi, kemudian terjadinya diskusi di dalamnya, dan juga dampaknya adalah bisa mengurangi waktu pembelajaran karyawan baru karena ditemukan, misalnya mereka bisa menemukan pengetahuan-pengetahuan baru sehingga ketika ada karyawan baru masuk bisa dengan cepat mempelajarinya. Nah, ada beberapa tipe sistem manajemen pengetahuan. Yang pertama adalah Enterprise Wide Knowledge Management System. Ini merupakan upaya keseluruhan perusahaan yang bertujuan umum untuk mengumpulkan, menyimpan, mendistribusikan, serta menerapkan isi dan pengetahuan digital. Kemudian yang kedua adalah Knowledge Work System atau KWS. Ini merupakan sistem yang dikembangkan khusus untuk para teknisi, ilmuwan, dan para pekerja di bidang pengetahuan lainnya yang bertugas memperoleh dan menciptakan pengetahuan baru. Dan yang ketiga adalah intelijen teknik. Ini beragam kelompok seperti data mining yang digunakan untuk banyak tujuan, menemukan pengetahuan, menyaring pengetahuan, dan menemukan solusi optimal. Jadi ada 3 manajemen pengetahuan. Berikut ini adalah gambar dari tipe dari sistem manajemen pengetahuan yang utama. Tadi kita sudah secara definisi sudah dibahas di slide sebelumnya. Kita lihat dulu yang pertama, yang sebelah kiri adalah sistem manajemen pengetahuan keseluruhan perusahaan. Nah, di sini ini merupakan serbaguna, terintegrasi, usaha yang digunakan dalam perusahaan untuk mengumpulkan, menyimpan, mendistribusikan, dan menggunakan
muatan dan pengetahuan berbentuk digital. Nanti isinya di situ adalah sistem manajemen konten perusahaan atau enterprise content management system, kemudian kolaborasi dan alat bantu sosial, dan juga ada yang namanya sistem jaringan pengetahuan. Nah, kemudian kita beranjak ke yang ke tengah terkait dengan sistem kerja pengetahuan. Di dalamnya nanti ada desainnya dibantu dengan komputer atau computer aided design, kemudian 3D visualisasi, kemudian ada virtual reality, dan ada juga sentra kerja investasi. Dan yang paling kanan adalah teknik kecerdasan. Di dalamnya nanti ada data mining, kemudian jaringan neural, sistem ahli berbasis penalaran berbasis kasus, ada logika fusi, dan seterusnya. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah sistem manajemen konten perusahaan. Nah, di sistem manajemen konten perusahaan tadi kita sudah bahas perusahaan perlu mengatur dan mengelola aset pengetahuannya, baik yang terstruktur, semi struktur maupun tidak terstruktur. Dokumen terstruktur itu misalnya adalah dokumen laporan resmi, kemudian presentasi atau aturan-aturan resmi dari perusahaan. Kemudian yang kedua, dokumen semi struktur itu misalnya email, video, dan sebagainya. Dan yang ketiga, bentuk kontennya atau bentuk dokumennya adalah dokumen yang tidak terstruktur atau yang biasa kita sebut tacit knowledge atau pengetahuan yang tersirat, tadi sudah disampaikan di awal. Nah, menurut bukunya Laudon sendiri, 80% dari konten bisnis organisasi ini sifatnya semi terstruktur atau tidak struktur. Jadi hanya 20% yang bentuknya laporan resmi, presentasi resmi, atau laporan formal. Nah, sistem manajemen konten perusahaan ini bisa membantu menangkap, menyimpan, memulihkan, mendistribusikan, dan memelihara perusahaan untuk membantu perusahaan dalam meningkatkan pemrosesan dan keputusan bisnis mereka. Nah, sistem seperti ini, sistem manajemen konten perusahaan ini meliputi tempat penyimpanan dokumen, kemudian laporan, presentasi, best practice, kemudian termasuk di dalamnya pengetahuan semi struktur. Pengetahuan semi struktur misalnya tadi email, video, dan sebagainya. Nah, sistem manajemen konten perusahaan ini juga memungkinkan bagi para penggunanya untuk mengakses sumber-sumber eksternal dari informasi, misalnya surat kabar, penelitian, dan sebagainya. Nah, mereka juga bisa digunakan sebagai alat komunikasi dan kolaborasi, misalnya dari blog, wiki, dan yang lainnya. Jadi bisa dikomunikasikan di situ. Ini adalah bentuknya, contohnya. Jadi sistem manajemen konten perusahaan. Jadi pengguna itu bisa menciptakan, menangkap, create, capture, kemudian menandai, tag, kemudian menyimpan, memulihkan, store retrieve, mengelola, kemudian meninjau ulang, mendistribusikan, dan menerbitkan, di mana itu diambil dari unified repository atau tempat penyimpanan data yang digabungkan, di mana tempat penyimpanan data yang digabungkan atau unified repository ini berisi tentang laporan, presentasi, best practice, memo, digital slide, email, dan seterusnya. Jadi unified repository ini berisi dokumen terstruktur, semi terstruktur, dan juga tidak terstruktur. Nah, itu bisa diakses oleh penggunanya. Nah, di sini bisa diakses di create, capture, tag, store, retrieve, manage, review, distribute, dan publish. Nah, si enterprise content management system ini bisa menyelesaikan masalah pokok dalam mengelola pengetahuan, dan dengan cara tadi ya menciptakan skema klasifikasi yang tepat, atau bisa disebut dengan taksonomi. Jadi untuk mengorganisasi informasi ke dalam kategori yang bermanfaat sehingga dapat lebih mudah diakses. Jadi taksonomi ini berbicara tentang bagaimana cara mengklasifikasikan atau mengkategorikan item-item tertentu sehingga menjadi lebih bermanfaat dan lebih mudah untuk diakses. Jadi pemberian tag di sini. Jadi pemberian tag, kalian garis bawah, tag ini adalah pemberian pengklasifikasian sehingga ketika mau di recall lebih gampang untuk dicari. Nah, si enterprise content management system ini merupakan sistem manajemen digital, sistem manajemen aset digital yang berisi sistem manajemen konten khusus untuk mengelola, untuk mengklasifikasikan, menyimpan, mengelola data digital yang tidak terstruktur, misalnya fotografi, grafik, misalnya grafis atau grafik, video, dan audio.
Nah, bagian kedua dari sistem manajemen pengetahuan keseluruhan perusahaan adalah sistem jaringan pengetahuan, di mana sistem jaringan pengetahuan ini atau knowledge network system ini membahas mengenai permasalahan yang timbul ketika pengetahuan yang tepat tidak dalam bentuk dokumen digital, tetapi sebagai gantinya berada dalam memori para ahli individual dalam perusahaan. Di mana sistem jaringan pengetahuan ini memberikan direktori secara online dari para ahli korporat dan profil mereka dengan perincian mengenai pengalaman kerja mereka. Kemudian proyek, publikasi, dan gelar pendidikan. Dan ini merupakan alat bantu pencarian yang mempermudah para karyawan untuk menemukan para ahli atau para pakar yang tepat di perusahaan. Nah, jaring sosial dan alat sosial untuk menemukan pengetahuan di luar perusahaan misalnya menggunakan saving, tagging, sharing, web page. Nah, itu adalah contoh dari beberapa jejaring pengetahuan. Kemudian ada juga learning management system. Ini menyediakan alat untuk manajemen dalam hal pengiriman, pelacakan, dan penilaian pembelajaran dan pelatihan karyawan. Jadi bisa ada banyak item yang digunakan di dalamnya. Nah, ini bisa mendukung berbagai macam mode pembelajaran, CD-ROM bisa, web-based classes juga bisa, online forum juga bisa, video juga bisa. Nah, si LMS ini juga mengotomatisasikan pemilihan dan administrasi course. Jadi bisa otomatis terbuat gitu. Si LMS ini juga bisa merakit dan menyampaikan konten pembelajaran, membuat dan menyampaikan konten pembelajaran juga bisa digunakan untuk mengukur efektivitas pembelajaran dengan cara melakukan pengujian terhadap soal-soal dan juga tugas-tugas yang diberikan. Kemudian kita masuk ke bagian kedua dari tipe sistem manajemen pengetahuan yang utama, yaitu sistem kerja pengetahuan, di mana sistem kerja pengetahuan ini merupakan sistem untuk pekerja pengetahuan untuk membantu menciptakan pengetahuan baru dan mengintegrasikan pengetahuan tersebut ke dalam bisnis. Nah, dia bisa meliputi peneliti, perancang, arsitek, ilmuwan, dan insinyur yang bertugas menciptakan pengetahuan dan informasi bagi organisasi. Nah, si pekerja pengetahuan biasanya memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, memiliki anggota di organisasi profesional, dan kerap diminta untuk melakukan penilaian sebagai aspek rutin dari pekerjaan mereka. Nah, si pekerja pengetahuan ini punya 3 peran kunci yang sangat penting bagi organisasi dan untuk manajer yang bekerja dalam organisasi. Yang pertama adalah menjaga aliran pengetahuan dalam perusahaan seiring dengan perkembangan perusahaan. Dan yang kedua adalah bertugas melayani sebagai konsultan internal mengenai pengetahuan khusus mereka dan juga berbagai perubahan yang terjadi dan kesempatan yang muncul. Dan yang ketiga adalah bertindak sebagai agen perubahan, mengevaluasi, merintis atau memulai dan mendukung proyek-proyek perubahan. Kemudian persyaratan dari sistem kerja pengetahuan itu yang pertama adalah harus memiliki daya komputasi yang cukup untuk grafik dan perhitungan rumit. Kalau kita berbicara hardware ya berarti kita butuh sebuah komputer atau PC atau laptop yang speknya cukup mumpuni, karena kalau spek biasa ya dia tidak akan bisa menggerakkan, membuat atau mengaplikasikan grafik yang baik. Nah, kemudian harus ada grafik yang kuat dan juga alat analitik yang bisa diinstal di dalamnya. Kemudian terkait dengan komunikasi dan manajemen dokumen itu juga harus bisa digunakan. Akses ke database eksternal, kemudian interface atau antarmuka yang ramah pengguna, dan juga dioptimalkan untuk tugas yang akan dilakukan, misalnya rekayasa desain atau analisis keuangan. Ini adalah contoh dari platform perangkat keras sentra kerja pengetahuan. Jadi terkait dengan basis pengetahuan eksternal itu perangkat lunaknya itu harus bisa digunakan untuk grafik, kemudian pemodelan, dan juga harus user interface-nya harus ramah atau gampang digunakan. Berikut ini adalah contoh dari sistem kinerja pengetahuan atau sistem kerja pengetahuan. Yang pertama adalah komputer aided design atau desain berbantuan komputer. Desain berbantuan komputer ini termasuk di dalamnya adalah penciptaan desain teknik atau arsitektur
Yang jelas dia menggunakan komputer karena judulnya adalah Computer Aided Design atau desain berbantuan komputer. Termasuk di dalamnya juga ada pencetakan 3 dimensi. Nah, kemudian ada juga sistem realitas virtual atau virtual reality system. Ini kalau teman-teman familiar dengan VR gitu ya, yang dipakai di kepala itu, nah itu seperti ini. Ini mensimulasikan lingkungan kehidupan nyata. Ini kalau nggak salah kemarin saya lihat iklan Apple itu seperti itu, yang paling baru nanti bisa pakai VR. Kemudian pemodelan medis 3 dimensi untuk kali bedah. Kemudian ada juga sistem augmented reality atau AR dan VR ML. Dan kemudian ada juga investasi workstation. Nah, contohnya adalah merampingkan proses investasi dan mengkonsolidasikan data internal dan eksternal untuk broker, pedagang, dan manajer portofolio. Bagian ketiga dari sistem manajemen pengetahuan yang utama itu adalah intelligent teknik atau teknik kecerdasan, di mana teknik kecerdasan ini menyediakan sejumlah teknik kecerdasan yang dapat digunakan untuk memperoleh pengetahuan dari individual dan kolektif serta untuk memperluas dasar pengetahuan mereka. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Misalnya untuk menangkap pengetahuan secara diam-diam bisa menggunakan sistem ahli atau penalaran berbasis kasus atau logika fusi. Kalau misalnya digunakan untuk penemuan pengetahuan, bisa menggunakan jaringan neural atau data mining. Atau misalnya kalau butuh untuk menghasilkan solusi untuk masalah yang kompleks, itu bisa menggunakan algoritma genetika. Atau misalnya digunakan untuk mengotomatisasikan tugas, bisa pakai agen intelijen. Nah, kemudian ada juga yang dinamakan artificial intelligence atau AI teknologi. Ini teman-teman mungkin sudah familiar dengan AI teknologi. Ini merupakan sistem berbasis komputer yang menandingi perilaku manusia atau sistem berbasis komputer yang menyerupai perilaku manusia. Itu AI teknologi. Kita bahas satu-satu. Pertama kita mulai dari expert system atau sistem ahli. Nah, sistem ahli ini merupakan suatu teknik kecerdasan untuk memperoleh pengetahuan tersirat dalam wilayah yang sangat spesifik dan terbatas dari keahlian manusia, di mana sistem-sistem ini memperoleh pengetahuan dari karyawan terampil dalam bentuk serangkaian aturan dalam sistem perangkat lunak yang dapat digunakan oleh pihak lainnya dalam organisasi. Nah, biasanya dia bisa melakukan tugas terbatas yang mungkin memakan waktu beberapa menit atau jam, atau kita sebut saja sistem ahli ini bisa menyelesaikan tugas yang membutuhkan waktu sedikit atau waktu yang tidak lama, misalnya dengan mendiagnosa mesin yang gagal. Kemudian yang kedua, si sistem ahli ini juga bisa digunakan untuk menentukan apakah akan mengabulkan pengajuan kredit suatu pinjaman atau tidak. Jadi dia bisa juga sebagai analisis kredit. Karena itu tidak butuh waktu lama untuk melakukannya. Jadi si sistem ahli ini bisa melakukan hal yang simpel yang tidak butuh waktu lama untuk pengerjaannya. Nah, bagaimana sistem ahli bekerja? Jadi sistem ahli ini berbasiskan pengetahuan berisi dari kumpulan ratusan atau ribuan aturan yang dikelola jadi satu. Dan bergantung pada kerumitan dari permasalahan. Nah, si sistem ahli ini juga strategi yang digunakan untuk mencari melalui dasar pengetahuan yang dinamakan inference engine atau mesin inferensi. Nah, inferensi ini punya dua strategi. Yang pertama adalah forward chaining dan yang kedua adalah backward chaining. Di forward chaining ini adalah mesin inferensi yang dimulai dengan informasi yang dimasukkan oleh pengguna dan mencari basis pengetahuan untuk sampai pada kesimpulan. Kalau yang backward chaining itu dimulai dengan hipotesis dan menanyakan pertanyaan pengguna sampai hipotesis dikonfirmasi atau dibantah. Ini adalah aturan dalam sistem ahli, contohnya. Jadi di sini sistem ahli berisi sejumlah aturan yang harus diikuti. Nah, aturan tersebut saling terhubung, jumlah kekeluarannya terbatas dan telah diketahui sebelumnya, dan ada beberapa jalur yang menghasilkan keluaran yang sama, dan sistem dapat menggunakan beberapa aturan sekaligus pada saat yang sama. Nah, aturan yang diilustrasikan di gambar ini adalah sistem ahli untuk memproses permohonan pengajuan kredit. Misalnya, jika pendapatannya lebih dari 50.000, dan tanyakan mengenai pembayaran mobil. Jika tidak, maka keluar.
Ini kemudian jika pembayaran mobilnya kurang dari 10% pendapatan, maka tanyakan mengenai pembayaran cicilan lainnya. Jika tidak ada ya terus ke C, ke bagian C. Dan ada pembayaran hipotek dan seterusnya. Jadi ini adalah contoh dari sistem ahli. Jadi ketika kita memasukkan suatu sketsa atau bukan suatu sketsa ya, suatu kondisi, maka dia bisa langsung memberikan informasi yang berkaitan. Jadi kalau dia sekian, bisa lanjut. Kalau dia tidak sekian, maka keluar, exit. Nah, ini adalah contoh dari gambar sistem inferensi. Hampir sama dengan aturan dalam sistem ahli tadi. Jika A maka lanjut, jika B maka tidak. Nah, sistem ahli ini menyediakan pebisnis dengan serangkaian manfaat yang meliputi pengambilan keputusan yang lebih baik, kemudian pengurangan kesalahan dan juga menurunkan biaya, bisa juga untuk mengurangi waktu pelatihan, bisa juga untuk meningkatkan kualitas serta pelayanan lebih tinggi. Contoh yang paling sukses menggunakan sistem ahli adalah Conway Transportation. Nah, di mana Conway Transportation ini membangun sistem ahli yang dinamakan line haul, di mana sistem ini mengotomatisasikan dan mengoptimalkan perencanaan rute pengiriman dalam semalam untuk bisnis truk bermuatannya ke seluruh wilayah Amerika. Amerika apa Kanada ya? Ini Amerika kayaknya. Dia bisa mengakomodir otomatisasi dan optimalisasi perencanaan rute pengiriman sehingga tidak terjadi bentrok, armadanya cukup dan pengiriman terkirim tepat waktu. Nah, sebagian besar sistem ahli ini berurusan dengan masalah klasifikasi. Jadi memiliki hasil alternatif yang relatif lebih sedikit karena tadi disampaikan bahwa sistem ahli ini hanya bisa menyelesaikan masalah yang tidak membutuhkan waktu lama. Dan hasil yang mungkin diketahui sebelumnya. Jadi mungkin sudah ada sebelumnya hasil yang dikeluarkan. Nah, banyak sistem ahli yang membutuhkan upaya pengembangan dan pemeliharaan yang besar, panjang dan mahal. Di mana misalnya mempekerjakan atau melatih lebih banyak ahli mungkin akan lebih murah daripada mengimplementasikan sistem ahli. Setelah sistem ahli, contoh yang kedua adalah case based reasoning atau penalaran berbasis kasus. Nah, penalaran berbasis kasus ini adalah deskripsi dari pengalaman masa lalu seorang spesialis yang direpresentasikan sebagai contoh kasus yang disimpan dalam database yang digunakan kembali di suatu waktu pada saat seseorang pengguna berhadapan dengan kasus baru dengan parameter yang serupa, di mana sistem ini akan mencari dalam database kasus yang memiliki karakteristik masalah yang serupa dengan kasus baru, kemudian menemukan kasus yang paling tepat dan menerapkan solusi kasus lama pada kasus baru. Nah, solusi yang sukses itu diberi tanda untuk digunakan kembali pada kasus baru dan keduanya disimpan bersamaan dengan kasus-kasus lainnya dalam basis pengetahuan. Bahkan solusi yang gagal juga dicatat dalam database kasus bersamaan dengan penjelasan mengapa solusi tersebut tidak dapat digunakan. Nah, CBR itu biasanya ditemukan di medical diagnosis system atau sistem diagnosis kesehatan atau customer service. Jadi teman-teman kalau misalnya komplain terhadap sesuatu masalah misalnya ke provider atau ke fasilitas kesehatan, misalnya ditanya sakitnya apa, ABCD, yang dirasakan apa, ABCDE, ya, itu biasanya kan muncul pertanyaan selanjutnya. Ini contohnya seperti ini. Misalnya pengguna menjelaskan masalah, kemudian sistem mencari kasus-kasus yang serupa dalam database, yang ambil dari database sebelah kanan yang gambar tabung, kemudian berlanjut ke sistem menanyakan pertanyaan tambahan untuk make sure apakah sudah selesai. Dia juga akan dikonfirmasikan ke database tambahan, kemudian dia masuk ke sistem menemukan kasus yang paling cocok dan mendapatkan solusinya. Nomor 4, dia juga akan mengambil data dari case database atau database kasus. Dan selanjutnya sistem memodifikasi solusi agar masalah sesuai dengan masalah. Kalau ya berhasil, kalau tidak ya dia akan kembali ke poin kelima. Kalau berhasil dia akan sistem menyimpan ke urutan ke-6. Jadi kalau misalnya sudah berhasil di sistem memodifikasi agar solusinya lebih sesuai dengan masalah, kalau
successful, berhasil, dia akan menyimpan, kalau tidak dia akan kembali ke poin kelima. Ini adalah contoh dari penalaran berbasis kasus. Yang selanjutnya adalah sistem logika fusi. Nah, sistem logika fusi ini merupakan teknologi yang berbasis pada aturan yang dapat merepresentasikan ketidaktepatan tersebut dengan menciptakan aturan yang menggunakan perkiraan atau nilai yang subjektif. Ini logika fusi ini dapat menggambarkan suatu fenomena tertentu atau proses secara linguistik dan kemudian merepresentasikan gambaran tersebut di dalam sejumlah kecil aturan yang fleksibel. Nah, organisasi dapat menggunakan logika fusi untuk menciptakan sistem-sistem yang dapat menangkap pengetahuan tersirat di mana terdapat ketidakjelasan linguistik. Nah, jadi kita lihat contohnya, misalnya kalau fusi logic system atau sistem logika fusi ini memberikan solusi untuk masalah yang membutuhkan keahlian yang sulit direpresentasikan dengan if dan. Jadi logika fusi itu kayak ada di area abu-abu. Jadi kalau misalnya orang-orang itu cuman kalau ya ya, kalau tidak ya tidak, maka logika fusi itu bisa ya dan tidak, dan bisa ada di antaranya, tidak ada di area abu. Contohnya seperti gambar berikut ini. Nah, teman-teman perhatikan di sini antara dingin dan sejuk itu ada tumpang tindih. Jadi misalnya cold-nya itu ada sampai 50, sedang cool-nya itu ada di 45. Nah, 45 ini kalau kita berbicara logika yang pakem, maka harusnya 45 ini cold, dingin, bukan sejuk. Padahal sejuk itu bisa juga dianggap 45. Di sini cold itu ada di sampai 50. Nah, cold juga bisa ada di 6. Nah, itu jadi ada di area abu-abu, bukan yang pakem mati ya atau tidak. Enggak cuma 0 atau 1, bukan cuma if atau then. Kalau jika 0 maka bukan 1, jika 1 maka bukan 0. Seperti itu. Itu adalah logika fusi. Yang selanjutnya adalah pembelajaran mesin. Nah, pembelajaran mesin atau machine learning ini merupakan suatu kajian mengenai bagaimana program komputer dapat meningkatkan kinerja mereka tanpa pemrograman secara eksplisit. Di mana mesin pembelajaran tersebut adalah mesin yang menyerupai manusia dan dapat mengenali recognizing pattern atau mengenali pola-pola dalam data, kemudian dapat mengubah perilakunya yang didasarkan pada pengenaan pola-polanya, pengalaman, experience, atau pembelajaran sebelumnya atau database, prior learning atau database. Misalnya adalah contoh umumnya adalah Google Searches, pencarian Google, atau juga sistem rekomendasi di Amazon atau Netflix. Teman-teman kalau misalnya di Netflix sering nonton film genre tertentu, maka akan direkomendasikan untuk menonton film-film atau drama-drama dengan genre tersebut. Nah, itu contohnya ada di Netflix. Yang selanjutnya adalah neural network atau jaringan neural. Ini digunakan untuk memecahkan permasalahan yang rumit, sangat sulit untuk dipahami, di mana sejumlah besar data telah dikumpulkan. Nah, jaringan neural ini menemukan pola-pola dan hubungan dalam sejumlah data yang sangat besar yang menjadikan terlalu rumit dan sulit bagi manusia untuk menganalisisnya. Nah, di mana jaringan neural ini mempelajari pola-pola atau dari kuantitas data yang besar dengan menyaring melalui data-data, mencari hubungan, mengembangkan model, dan mengoreksi kesalahan model itu sendiri secara berkali-kali. Nah, kemudian jaringan neural ini memiliki jumlah besar simpul yang merasakan dan memproses secara terus-menerus dan berinteraksi satu sama lain. Ini gambarnya kayak manusia gitu ya, di mana manusia melatih jaringan dengan memberikannya input data yang outputnya sudah diketahui untuk membantu jaringan saraf mempelajari solusi dengan contoh. Dan biasanya neural network itu, jaringan neural ini digunakan dalam kedokteran, sains, dan bisnis untuk masalah dalam klasifikasi pola, prediksi, analisis keuangan, serta pengendalian dan optimisasi. Kita lihat contohnya ya. Ini adalah contoh dari bagaimana jaringan neural bekerja. Jaringan neural menggunakan aturan yang dipelajari dari pola-pola data untuk membangun lapisan logika tersembunyi, di mana lapisan logika tersembunyi ini
kemudian memproses masukan-masukan dan mengklasifikasikannya berdasarkan pengalaman dari model tersebut. Nah, contoh ini jaringan neural telah dilatih untuk membedakan pembelian kartu kredit yang sah dan tidak sah. Kalian lihat di sini. Datanya adalah misalnya usia, pendapatan, catatan pembelian, frekuensi pembelian, dan juga besar pembelian rata-rata. Nah, input layarnya ada banyak, kemudian input layarnya di sini dan output layarnya di sini. Jadi kalau dia masuk ke bagian atas, dia masuk ke valid forecast atau pembelian sah. Kalau yang di bawah berarti pembelian yang tidak sah. Jadi jaringan neural itu bisa memprediksi berdasarkan tadi pola-pola dan data-data yang tersimpan. Kalau muncul yang di bawah ya berarti itu pembelian yang tidak sah, maka itu bisa diminimalisasi. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah algoritma genetika. Ini berguna untuk menemukan solusi optimal untuk masalah tertentu dengan memeriksa sejumlah besar kemungkinan solusi untuk masalah tersebut. Nah, secara konseptual berdasarkan proses evolusi, ini mencari di antara variabel solusi dengan mengubah dan mengatur ulang bagian-bagian komponen menggunakan proses seperti pewarisan, mutasi, dan seleksi. Nah, genetik algoritma ini digunakan dalam masalah optimisasi, misalnya minimalisasi biaya, penjadwalan yang efisien, desain mesin Z yang optimal, dan di mana ada ratusan atau ribuan variabel yang terlibat di dalamnya. Nah, si algoritma genetika ini mampu mengevaluasi banyak alternatif solusi dengan sangat cepat. Ini contoh gambarannya, ini teman-teman tidak perlu detail tahu karena tidak akan mempelajari secara detail, ini sebagai gambar, sebagai pengetahuan aja, sebagai yang cukup tahu aja, pernah mendengar, pernah melihat contoh dari algoritma genetika atau beberapa contoh yang sebelumnya, karena memang di FMP sini tidak akan mempelajari itu secara detail untuk pengetahuan saja. Dan selanjutnya adalah agen kecerdasan atau agen intelijen. Nah, agen intelijen ini bekerja tanpa campur tangan manusia secara langsung untuk melakukan tugas yang spesifik, berulang, repetisi, dan dapat diprediksi untuk pengguna, proses, atau aplikasi. Misalnya menghapus email spam, kemudian mencari penerbangan yang termurah. Nah, si intelijen agen ini atau agen intelijen ini menggunakan basis pengetahuan bawaan atau yang dipelajari. Misalnya Siri itu mampu menyesuaikan diri, mampu menjawab, mampu membalikan solusi. Nah, dan dia juga aplikasi pemodelan yang berbasis agen. Misalnya sistem atau autonomous agen atau otomatisasi ya. Dan misalnya pakai model behavior of konsumen, perilaku konsumen, kemudian pasar saham atau supply chain dan seterusnya. Itu intelijen. Ini contoh agen intelijen dari PNC. Teman-teman bisa lihat di sini ada pemasok, supplier, supply chain, distributor, kemudian ada fasilitas produksi. Teman-teman bisa lihat di sini bagaimana agen intelijen itu membantu PNC dalam memperpendek siklus pengisian produk. Jadi yang pertama, agen perangkat lunak membuat jadwal pengantaran dari pemasok. Kemudian jika pemasok tidak dapat mengantarkan tepat waktu, agen ini bisa bernegosiasi dengan pemasok lain untuk menciptakan jadwal pengantaran alternatif. Jadi kalau dari dua pemasok ini, kalau misalnya yang aslinya tidak bisa, maka si toko eceran itu bisa minta dari supplier yang lain. Nah, kemudian yang kedua, agen perangkat lunak mengumpulkan data penjualan real time pada setiap produk PNC. Dari banyak toko eceran, mereka menyampaikan data ke bagian produksi PNC untuk memenuhi pesanan dan untuk analisis tren pemasaran dan penjualan. Kalau misalnya ya dia akan memberikan informasi pesanan naik, pesanan turun, dia akan memberikan informasi pesanan turun. Dan yang ketiga, agen perangkat lunak membuat jadwal pengiriman dari distributor untuk pengecer, memberikan prioritas pada pengecer yang memiliki sedikit persediaan, dan jika pengiriman pada pengecer tertunda, agen ini akan mencari truk alternatif. Jadi ini agen intelijen ini mempercepat dan memperpendek siklus pengisian produk. Tadi ada di bagian pertama ketika jadwal pengantarannya tidak tepat waktu, maka bisa dinegosiasikan dengan pemasok yang lainnya dan seterusnya. Ini adalah bentuk dari agen intelijen.
Kemudian yang terakhir adalah sistem AI hybrid, di mana sistem AI hybrid ini merupakan algoritma genetika, logika fusi, jaringan neural, dan sistem ahli yang dapat diintegrasikan ke dalam aplikasi tunggal untuk memperoleh keunggulan dan fitur teknologi yang terbaik. Jadi AI hybrid ini adalah gabungan dari algoritma genetika, logika fusi, jaringan neural, dan sistem ahli. Gabungan dari semuanya. Contohnya misalnya Matsushita Neurofusi, washing mesin atau mesin cuci yang mengkombinasikan logika fusi dan jaringan neural. Contohnya. Demikian materi pertemuan hari ini. Jika teman-teman ada yang mau ditanyakan atau dipernyatakan, silakan tulis di komen. Nanti akan saya respon sebelum UAS. Sukses buat kalian. Saya cukupkan. Selamat sore.